Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam menjalani kegiatan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas perlindungan-Mu pada kami di hari-hari yang lalu ataupun di saat kami tertidur. Engkau tetap menjaga dan melindungi kami sehingga kami dapat tertidur, beristirahat dengan tenang. Dan terima kasih juga atas kesempatan hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwasanya hari ini kami akan merasakan begitu banyak berkat yang dari Engkau, dan juga akan melihat kuasa yang dari-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan segala peran dan juga tugas kami di sepanjang hari ini. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi, itu dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam melangkah pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, menerimanya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2022, terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 18. Yeremia pasal 31 ayat 18, demikian firman Tuhan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut dan juga maha pengasih. Tetapi firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa Tuhan menghajar akan bangsa pilihannya. Kata hajar biasanya memiliki pengertian yang negatif, yang mana itu dilakukan karena kesabaran yang sudah habis, kejengkelan yang memuncak, ataupun sudah diberitahu berkali-kali dengan perkataan dan dengan perbuatan tapi tidak mengerti. Akan tetapi hajar yang dilakukan oleh Tuhan berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia. Dihajar Tuhan bukan berarti Tuhan sudah habis kesabarannya. Tetapi karena Tuhan melakukan penghajaran kepada anak-anaknya sebab kasih-Nya, dengan tujuan untuk kebaikan bagi seluruh umat-Nya. Kasih yang benar itu ada dua sisi, yaitu sisi yang lemah lembut dan indah untuk dirasakan, dan juga sisi yang keras untuk mendidik dan menghajar. Tuhan akan mendidik kita dengan keras apabila kita dilihatnya mengarah pada dosa. Bukan saja itu, Tuhan juga mendidik kita dengan keras supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Hajaran ataupun didikan Tuhan ini bisa melalui masalah, penderitaan, ataupun pergumulan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita sedang dididik oleh Tuhan, maka kita perlu merelakan hati kita untuk merespon dengan benar, merespon dengan baik, dan terimalah manfaat dari teguran Tuhan. Mengucap syukurlah dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Semua yang Ia lakukan adalah untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus mendidik kita
bukan karena membenci kita, tetapi Tuhan Yesus membenci akan dosa yang ada pada kita. Saudara terkasih, bersyukurlah kepada Tuhan jika tangan Tuhan berat atas dirimu. Bersyukurlah kepada Tuhan jika sedikit pun Tuhan tidak mau engkau menoleransi dosa. Makin keras, makin ketat disiplin atas dirimu ataupun atas diri kita, maka makin menyatakan kemungkinan kalau kita ini dipakai Tuhan lebih daripada orang lain. Yohanes Calvin mengatakan bahwa seorang yang suci atau benar itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Seorang suci atau benar itu adalah orang yang mempunyai kepekaan yang besar terhadap dosa. Jika kita tidak lagi peka terhadap dosa, karena kita menganggap enteng didikan ataupun hajaran Tuhan yang dilakukannya terus-menerus kepada kita, maka akhirnya Tuhan akan membiarkan kita. Paling celakalah orang yang dengan bebas dan lancar berbuat dosa. Tidak ada lagi suara hatinya yang menegur dia. Tetapi berbahagialah jika tangan Tuhan masih mencampuri hidup kita, jika kita masih dihajar, dididik olehnya. Jika Roh Kudus masih menegur hati ataupun diri kita, jika hati nurani kita masih digerakkan oleh terang firman Tuhan melalui Roh Kudus. Karena itu saudara, saat Tuhan mendidik kita, bagian yang diminta dari kita hanyalah merelakan hati kita dan menerima akan didikan Tuhan itu dengan baik, dengan penuh iman dan juga pengharapan kepada Dia, dengan mengandalkan Dia yang akan menguatkan dan menghibur kita. Memang saat itu terasa tidak menyenangkan, tetapi kita perlu belajar merespon dengan benar agar kita dapat menerima manfaatnya. Seperti yang Paulus tuliskan dalam Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Akan tetapi kemudian dia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tuhan mementingkan buah dari teguran itu. Karena itulah tetap andalkan Tuhan ketika kita dididik olehnya, supaya Dia memberikan kepada kita kekuatan, penghiburan, ketenangan, kedamaian, kesabaran, dan juga keikhlasan. Karena semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita oleh karena kasih-Nya. Amin, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kami dalam menjalani akan kehidupan ini. Kami menyadari Tuhan begitu banyak hal-hal yang harus kami lalui sebagai pengikut-Mu. Dan biarlah semua itu kami dapat lalui dengan baik, dengan benar, dengan tetap percaya atau beriman kepadamu, tetap mengandalkan Engkau. Dengan tetap yakin bahwa semua itu akan membawa kami pada hasil yang baik, yang membuahkan kedewasaan iman, yang membuahkan kebaikan untuk kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membenci kami, tapi Engkau membenci akan dosa yang kami lakukan ataupun yang ada dalam diri kami. Dan karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami mau dididik oleh Engkau. Dan kami yakin Tuhan, ketika Engkau mendidik kami atau menghajar kami, itu akan baik sekalipun terasa menyakitkan atau penuh dengan duka cita. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, baik di tengah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, ataupun diri kami sendiri, kami percaya
selama itu tidak mengarahkan kami untuk melakukan dosa ataupun tidak kami sengaja Tuhan. Kami akan memperoleh kebaikan, kemenangan yang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu, segala kehidupan kami serahkan padamu dan kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita ketika kita sedang dididik oleh-Nya, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.